Selamat hari Minggu. Mari kita siapkan hati kita di ibadah praise and worship, pujian penyembahan. Kita percaya Allah itu bertahta di atas pujian umatnya. Pada waktu menyembah memuji Tuhan, mari kita belajar untuk mengekspresikan. Bapak Ibu boleh mengangkat tangan, mau sujud, mau berdiri silakan. Dan mengambil tema, The Lord who sees us, Allah yang melihat kita. Di kitab Kejadian pasal 16, Hagar dari favored slave, dari budak yang favorit, trusted slave, dari budak yang dipercayai menjadi despised slave, budak yang kecewa, despised slave, budak yang menjadi dibenci, dari seorang yang difavoritkan, tetapi kemudian mengalami fase dibenci, dilupakan, kecewa. Dalam kekecewaan dan kemarahannya, Hagar melarikan diri, ingin kembali ke Egypt. Di tengah perjalanan itulah, apakah Allah tidak melihat? Walaupun dia Hagar, walaupun dia orang yang akan nanti menurunkan Ismail, tetapi Allah itu Allah yang melihat. Sebab di kitab Kejadian dikatakan El Roi, Allah yang melihat aku. Engkaulah El Roi, sebab katanya bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Hagar diizinkan berjumpa dengan malaikat Tuhan, itu adalah Theophany. Kristus sendiri menyatakan dirinya. For the first time di Alkitab, Kristus menyatakan diri kepada Hagar. Dan Hagar menyebutkan El Roi, Allah yang melihat. Allah juga melihat setiap kita. Beribu tahun kemudian, Kristus yang tetap sama, yang tidak pernah berubah. Di Kejadian dia menampakkan diri dalam bentuk Theophany. Tapi dalam perjanjian baru, Allah yang berinkarnasi, Allah yang tinggal diam dalam tubuh manusia, mendatangi seseorang 38 tahun dalam kondisi sakit dan tidak ada orang yang mungkin dipeduli dengan dia. Sepertinya terabaikan, sepertinya tak ada orang yang memperhatikan. Tetapi Alkitab mengatakan demikian di kitab Yohanes pasal 5. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Alkitab tidak menyebutkan sakitnya. Ketika Yesus melihat, the Lord who sees us, Allah yang melihat kita. Dia mungkin berpikir tidak ada orang yang memperhatikan aku. Orang itu berbaring di situ dan karena Yesus tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Allah tahu keadaan setiap kita. Datang ke tempat ini, kita mungkin berpikir Allah tidak memperhatikan saya. El Roi, Allah yang melihat kita. Allah yang memperhatikan kita. Mendatangi Tuhan pada saat ini dalam pujian penyembahan. Pandanglah kepada El Roi. El itu Allah, Roi itu melihat. Allah yang melihat. Dia tahu persis kedalaman hati kita. Mendatangi Tuhan pada saat ini, Tuhan, aku menghampiri. Berbicaralah pada setiap kami. Pada waktu kami memuji menyembah Tuhan, kami mengagungkan Tuhan, kami mau mengalami perjumpaan Tuhan secara pribadi. Pada saat itu Tuhan, datangi kami seperti Engkau menunjukkan dirimu kepada Hagar. Sehingga Hagar berkata, El Roi, the Lord who sees us, the Lord who sees me. 38 tahun terabaikan dalam kondisi kelemahan. Tapi Yesus tahu, the Lord who sees me, Allah yang melihatku. You call me out upon the waters, the great unknown, my fear may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep, my fairest thing. My soul will rest in your embrace. I
Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan dengan segenap hati kita. Yes, you are Lord. Your grace abounds as deep as waters. Your sovereign hand, be my God. The feet may fail and fear surrounds me. You never fail and you won't stand now. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours. You are Yes, you are mine, my Jesus. Yes, you are mine. It's not written. Come on, sing. The Spirit. Spirit, lead me when I trust is without burden, and we walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me when I trust is real.
worship you, God. Holy Spirit, come in this land. Holy Spirit, come in this land. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Holy Spirit, Holy Spirit, come on, worship God, lift up your voice, hallelujah, Lord, yes, Lord Jesus. Having come upon your names, keep my eyes above the waves, so we rest in your embrace. I am yours, you are mine. You are Apabila engkau menyeberang lalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Amen. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Tak akan takut, hidupku aman di dalammu. Ku percaya
hidup setiap kami. Engkau melawan dan mengurapi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi bersuka cita, memuji, menyembah, dan bersorak-sorai untuk nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan haleluya. Berikan sorak-sorai untuk nama Tuhan.
itu keluar dari hati kita paling dalam. Tuhan, kami berikan sepukan, sorak-sorai, pujian yang terbaik bagi Raja kami. Kami bersorak pada pagi hari ini karena kami tahu kami tidak bersorak asal-asalan, tetapi kami tahu kami membesarkan nama Kristus Yesus. Dan kami percaya Engkau sedang bekerja tengah-tengah kami. Allah bertahta di atas pujian umatnya. Engkau menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu boleh duduk. The Lord who sees us, Allah yang melihat kita. Perenungan kita ambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-5. Mengingatkan kita semua bahwa kita punya Allah yang senantiasa memperhatikan kita. Mungkin kita sedang berada dalam kondisi situasi yang tidak sama persis dengan apa yang dialami yang akan saya bacakan. Tetapi izinkan saya menjelaskan dengan sederhana. Yohanes pasal yang ke-5 ayat 1. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Bethesda artinya the house of mercy. Bethlehem, Beth itu artinya the house. Bethlehem berarti rumah roti. Bethesda itu bicara tentang the house of mercy, rumah anugerah. Gereja represent Bethesda. Gereja represent the house of mercy. Di dalam gereja Tuhan kiranya mengalami anugerah Allah. Di Bethesda kata Alkitab, di kolam Bethesda ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air itu. Itu yang dikatakan oleh Alkitab. Alkitab dicatat oleh Yohanes. Sewaktu-waktu ada malaikat Tuhan, bentuknya kayak apa? Saya nggak tahu, nggak dapat informasi. Bisa jadi memang the angel datang dan kemudian menggoncangkan air. We never know, tetapi Alkitab beri informasi. Kalau malaikat itu menggoncang hanya sekedar goncang air. Kalau yang pertama masuk sembuh. Setiap lagi goncangan saya bayangin yang buta masa bisa lihat. Tetapi saya percaya di situ ada banyak orang buta, ada orang timpang, ada orang tuli. Mungkin yang satu sama yang lain saling mengandalkan. Tetapi seperti kata Alkitab tadi, Bethesda, the house of mercy. Gereja Tuhan itu the house of mercy, rumah anugerah Allah. Dikatakan begini, sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya, apa saja. Mau sakit apa saja, asal dia menjadi yang the first, yang pertama ada goncangan, sembuh kata Alkitab. Itu yang diberikan informasi oleh Alkitab. Di situ, siapa bilang Allah tidak memperhatikan? Kita pikir kita sudah terlupakan. Kita pikir Allah tidak pernah memperdulikan saya. Itu sebabnya tadi saya baca El Roy, the Lord who sees us, Allah yang melihat aku. Di sini dikatakan di situ, di mana? Di Bethesda, di mana the house of mercy, di gereja, karena gereja represent the house of mercy. Dikatakan begini, di situ ada seorang sudah 38 tahun lamanya sakit. 38 tahun itu separuh lebih usia saya. Cukup lama. Waktu yang membentuk dia begitu lama dan Alkitab berkata sakit. Bahasa Indonesia cuma dikatakan sakit. Sakitnya apa? Kita tidak tahu. But in English dikatakan affirmity. Affirmity itu bicara tentang weaknesses. Tentang kelemahan. Affirmity itu bicara bukan sekedar sakit secara jasmani. Bisa jadi seseorang yang mengalami kesakitan dalam hal mental, physical disorder, mental disorder. Hari-hari ini mungkin orang kejutan dengan beberapa istilah OCDC. Ada orang OCD maksud saya, obsessive compulsive disorder. Saya satu kali didatangi oleh seorang bapak, "Ibu tolong doakan saya." Saya tanya, "Kenapa Bapak?" "Saya OCD Ibu." "Kenapa Bapak bisa tahu Bapak itu OCD?" "Bu, saya tidak bisa tidur tenang. Saya kalau ngecek pintu rumah itu harus 3-4 kali saya make sure pintu itu terkunci." Mulainya dari sederhana.
Tetapi akhirnya membuat dia menjadi obsesif. Obsesif bentuknya macam-macam. Berkelebihan obsesinya. Dia takut kalau pintunya belum ditutup, dia takut. Mungkin saya bilang, Bapak bisa jadi dulu pernah trauma. Iya Bu, rumah saya kerampokan. Menimbulkan satu trauma yang tidak sembuh di dalam hal masalah psikisnya, dalam jiwanya. Ada penyakit jiwa itu macam-macam. Ada histerionik. Histerionik adalah orang histeris yang berkelebihan. Ada yang namanya perfeksionis. Kalau berkelebihan perfeksionis itu membuat orang lain menjadi terganggu. Karena kita menuntut orang lain perfect seperti kita, padahal kita tidak pernah perfect. Ada banyak. Dan Alkitab mengatakan, infirmity, 38 years, 38 tahun di dalam kelemahan. Saya nggak tahu apakah betul-betul literally sakit secara fisik. Alkitab bahasa Indonesia cuma dikatakan sakit, tapi bahasa Inggris jelas berkata infirmity, weaknesses, kelemahan. 38 tahun. Perhatikan, saya jadi tahu bahwa dia betul-betul di dalam weaknessesnya, kelemahannya. Karena dikatakan begini. Ketika Yesus melihat orang itu, katakan pada diri sendiri, Allah melihat aku. Katakan pada diri sendiri, Allah melihat aku. Mungkin engkau sepertinya terlupakan. Mungkin tidak ada orang yang memperhatikan engkau. But God sees us. Allah melihat kita. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ. Dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Kristus tahu orang itu 38 dalam kondisi infirmity. Ada kelemahan. Ada sakit. Berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Do you want to be made well? Do you want to be made well? Maukah engkau dipulihkan? Kalau seandainya kita sakit, ditanya maukah engkau sembuh? Kita pasti akan jawab, saya mau. Tapi nyatanya tidak. Banyak orang seperti itu. Saya melayani orang sakit. Waktu saya penyembahan berdoa, Roh Kudus taruh di hati saya, orang itu tidak kepingin sembuh. Saya kaget, setahu saya orang sakit minta doa pasti kepingin sembuh. Tapi Roh Kudus jelas berkata orang itu tidak ingin sembuh. Ketika dalam conversation, dalam pembicaraan, saya baru sadar. Dia menikmati sakitnya karena dengan sakitnya orang lain memperhatikan dia. Dengan sakitku ini, orang tuaku memperhatikan saya. Kakakku memperhatikan saya. Itu sebabnya Yesus berkata, do you want to be made well? Maukah engkau sembuh? Lihat jawabannya dia. Ketika ditanya oleh Tuhan begitu, jawab orang sakit itu kepada Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ditanya, kamu mau pulih? Dia melihat satu excuses, satu alasan. Ya, ditanya, kamu mau sembuh? Aku jadi begini ini karena dibuat orang. Aku menderita kayak ini karena orang lain melakukan ini kepadaku. Aku hidup sengsara saat ini karena ada orang lain atau kejadian yang membuat aku seperti ini. Excuses. Banyak orang bilang begini, kalian tidak tahu kan pergumulan saya. Kalian tidak pernah bisa merasakan betapa pedihnya saya. Maybe saya tidak bisa tahu. Tapi Kristus tahu dan Kristus mau memulihkan kita. Do you want to be made well? Maukah engkau pulih? Dia buat excuses. Gak ada orang. Kita seringkali pada waktu Tuhan berkata, mau gak pulih anakku? Pulih dari sakit jasmani. Pulih dari sakit batin. Karena dilukai, dikecewakan, diabaikan, diignore. Pulih dari sakit secara spiritual. Tapi kita buat excuse. Seperti orang ini, 38 tahun. Saya cuma mikir, kalau gambar yang saya munculkan itu saya buat PowerPoint-nya itu gambar terbaik yang saya dapatkan. Itu literally, maksudnya kayak gitu. Orang itu ada di tepian kolam. Ada Yesus datang. Kalau dia memang kepingin sembuh, nggak usah nyalakan yang lain. Dia guling aja masuk kolam pasti. Tapi berapa banyak seringkali kita bikin excuses. Nyalahkan itu karena dia aku jadi begini. Kalau tidak terjadi peristiwa itu nggak mungkin aku jadi begini. Tapi pertanyaan Tuhan, apakah Tuhan tidak tahu? Dia tahu. Dia cuma tanya,
Do you want to be made well? Maukah engkau pulih? Apapun excuses kita, alasan kita, jawablah pada Tuhan hari ini, Tuhan, aku mau. Aku mau dipulihkan. Aku mau dipulihkan. Tahukah inkarnasi? Inkarnasi adalah Allah menjadi daging. Kristus adalah bukan reinkarnasi, bukan. Kristus bukan reinkarnasi. Tapi inkarnasi, incarnation. Allah yang masuk dalam karnal, masuk dalam tubuh. Allah yang mengambil tubuh. Allah yang menjadi daging, itulah inkarnasi. Dan tahukah Bapak Ibu yang hari ini duduk di sini, ketika kita terima Tuhan Yesus Kristus, Holy Spirit dwell in, tinggal di dalam. Allah yang luar biasa tinggal masuk dalam tubuh manusia kita. Sebabnya Rasul Paulus berkata, bukankah tubuhmu adalah bait roh Allah? Bisa jadi ketika seseorang mendoakan engkau, bisa jadi Allah sedang berbicara melalui tubuh karnal kita. Yesus sang inkarnasi, Allah yang menjadi daging, berbicara kepada orang itu, do you want to be made well? Dan Alkitab mengatakan begini, ketika orang itu menjawab dengan banyak excuses, Yesus itu sabar. Saya gak pernah bisa sabar. Saya tidak pernah bisa sabar. Kalau ada orang ditanya A, jawabnya alasan-alasan. Harusnya Kristus bilang begini, get up, bangun. Tapi Alkitab bahasa Inggrisnya halus, arise. Bukan get up. Kadang-kadang orang memang perlu dikageti. Tapi Kristus cuma bilang arise. Bahasa Indonesianya bangunlah. Lahnya dikurangi mungkin intonasinya. Karena bahasa tulisan saya tidak bisa membahasakan. Tapi saya suka membayangkan ketika saya bicara dengan orang. Dan orang itu banyak alasan blame ini, nyalakan itu, nyalakan keadaan. Bangun! Kita tidak pernah bisa berubah hanya sekedar menyalahkan. Tetapi tanggapi pertanyaan Tuhan. Do you want to be made well? Maukah engkau pulih? Apapun kondisi kita. Mungkin orang lain juga tidak ngerti perasaan kita. Tapi Allah ngerti. Dia tahu, dia memperhatikan. The Lord who sees us. Dia melihat kita. Dan Alkitab mengatakan begini. Kata Yesus kepadanya, arise, bangunlah. Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Lebih gampang sebenarnya bilang begini, be healed, sembuhlah. Udah gampang. Tetapi orang itu yang dibutuhkan cuma bukan sekedar be healed, tapi arise. Bangun. Bapak Ibu, dengan saya perlu meresponi pertanyaan Tuhan. Tuhan berkata, maukah engkau sembuh nak? Maukah engkau pulih dari keadaanmu? Maukah engkau dibawa dalam pemulihan? Kita cuma berkata, aku mau Tuhan. Kristus bisa bilang be healed, sangat mudah. Tapi Tuhan bilang arise, bangun. Angkatlah tilammu. Ada responsibility dari orang itu, angkat tilammu. Dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Doa saya, Bapak Ibu di sini pada saat ini, sementara di ibadah pujian penyembahan, Allah bisa bicara lewat kata-kata lirik lagu. Allah sangat bisa berbicara lewat keadaan kita saat ini. Apapun yang kau sedang hadapi. Do you want to be made well? Saya mau pulih dari berbagai macam kelainan kejiwaan saya. Saya bilang saya ini kelainan kejiwaan dalam hal perfeksionis. Dan Tuhan perlu memulihkan saya. Padahal saya bilang Tuhan aku mau pulih. Aku mau. Dan dia pulihkan. Saya tidak pernah bisa melihat yang namanya rambut jatuh di lantai putih. Saya begitu stres. Saya harus mengatur sandal dan sepatu berderet lurus. Dan saya harus mengatur meja-meja teman saya itu harus berlurus semua. Ranjang saya kasih spray harus lurus, tidak boleh melenceng. Saya kasih peniti. Itulah kelainan jiwa saya. Dan saya bilang Tuhan pulihkan saya. Pulihkan saya. Dan Allah memulihkan. Saat ini datang pada Tuhan. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau orang lain ditolong, kalau Hagar ditolong, kalau orang yang sakit ini ditolong, Bapak Ibu dengan saya ditolong oleh Tuhan. Amin. Datang kepada Allah pada saat ini. Yes, Lord. Tak tersembunyi kuasa Allah
setiap kita. Saya Lirik demi lirik mengizinkan itu seperti Allah berbicara pada kehidupan kita. tangannya terbuka menunggulah tak tersembunyi kuasa tak tersembunyi. Mari sama-sama Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kuasa Allah Sepenuh hati kita. sekarang ditolong. Katakan saya juga. Saya Kami ditolong oleh tangannya terbuka menunggulah tak tersembunyi kuasa tak tersembunyi. kuasanya tidak tersembunyi. Kuasa Allah kalaulah ditolong, saya juga tangannya terbuka Tanganku terbuka dan siap menolong kami. Kami mau sembuh, kami mau pulih. tak tersembunyi kuasa Biar setiap kita mendatangi Tuhan, kuasanya tak tersembunyi. Oh, 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 oh. Kiralama Shede. Di tempat dimanapun Bapak Ibu ada saat ini, ketika Tuhan bertanya, do you want to be made well? Maukah kau dipulihkan dari masalah kehidupanmu, dari batin yang selama ini disakiti? Kau menyalahkan, aku jadi begini karena orang lain, aku jadi begini karena keadaan yang tidak bersahabat denganku. Tapi pada pagi hari Tuhan berkata, maukah engkau pulih? Maukah engkau pulih? Dimanapun Bapak Ibu ada saat ini, angkat tanganmu, izinkan Allah menjamah kehidupanmu saat ini. Katakan padanya, Tuhan, aku mau dipulihkan. Aku mau dipulihkan. Keadaan, kondisi, kejadian bisa jadi membuat kita terluka. Dan sepertinya Allah tidak adil. Sepertinya kita ditinggalkan.
diperlakukan dengan tidak adil dan tidak sengaja, buat kami kecewa. Saat ini datang pada Tuhan. Tuhan, pulihkan hati saya. Sembuhkan hati saya. Tanganmu selalu terbuka. Dan kuasamu tidak tersembunyi bagi kami. Katakan pada Tuhan saat ini dimanapun kau ada. Aku mau pulih Tuhan. Aku mau pulih. Pulih dari segala macam trauma masa lampauku. Pulih dari kekecewaan dan kemarahan masa lampauku. Pulih dari segala sakit hatiku masa lampau. Pulih dari segala macam kutukan-kutukan yang ditimpakan dalam kehidupan. Pulih oleh tangan Tuhan menolong hidupmu. Pulih dari segala sakit penyakit. Baik itu bukan sakit secara psikis, secara jiwa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan pada Tuhan, aku mau pulih Tuhan. Aku mau pulih. 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 Kuasa dari tempat maha tinggi. Apakah kau lihat kau hadir di sini memulihkan hati. Terima kesembuhan daripada Tuhan. Bersamamu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Allah bekerja tengah-tengah kita. Kau mulia, kau hadir di sini memulihkan hati. Yes Lord, bekerja tengah-tengah yang terluka, bukan karena bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan karena bersamamu Bapa, bukan karena bersamamu Bapa, bukan karena bersamamu Bapa. Terima pemulihan daripada Tuhan. Terima pemulihan daripada Tuhan. Allah yang memulihkan kita. Allah yang menyembuhkan kita. Allah yang mengarahkan kita kepada panggilannya. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu. Bahkan orang ini tidak tahu siapa yang menyembuhkan dia. Orang itu bisa tidak tahu, tetapi Yesus tahu. Sebab Yesus telah menghilang di tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh. Engkau telah pulih. Bapak Ibu, dengan saya telah dipulihkan oleh Tuhan. Jangan berbuat dosa lagi. Sin no more. Jangan buat dosa lagi. Dosa mendatangkan konsekuensi. Tapi anugerah Allah membawa pada kelepasan dan kemenangan. Walau tidak semua penyakit akibat dosa. Ada kala yang kita diizinkan mengalami pergumulan. Tapi Tuhan berkata, kamu sudah sembuh. Sin no more. Jangan berbuat dosa. Supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih buruk lagi.
Pada saat ini mari kita berkata, Tuhan aku sudah pulih, aku sudah disembuhkan. Dan aku mau hidup seturut dengan kehendak dan rencanamu. Sin no more, karena kami tahu Engkau yang layak terima pujian dan pengagungan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita berikan satu sorak-sorai kemenangan dari Tuhan. Terimalah mujizat yang terjadi. Terima dengan iman. Mujizat terjadi. Firman Tuhan katakan, bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah. Bersama-sama kita akan bergerak bersama-sama dengan kuat kuasa Roh Kudus. Dinyatakan dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi, dinyatakan dalam kehidupan rumah tangga kita, dinyatakan dalam kehidupan bergereja di tempat ini. Tuhan, kami bersyukur tidak ada satu pun yang terlewatkan di antara kami. Kau sudah memulihkan kami, Kau sudah menyembuhkan kami, dan kami siap berjalan bersama dengan Engkau sepanjang tahun 2022 ini. Tuhan, kami akan mengalami breakthrough demi breakthrough, terobosan demi terobosan untuk menyatakan kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Kami juga bersyukur untuk bangsa kami Indonesia, Tuhan. Kami membawa bangsa ini dalam tangan kasih setia-Mu, mohon berkat dan perlindungan-Mu. Dan bersama-sama kami akan berikan persembahan persepuluhan kami, persembahan syukur kami. Kami akan persembahkan dengan sukacita, karena Kau yang mencerahkan seluruh berkat dalam kehidupan kami masing-masing.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu yang menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Segala jalan Tuhan adalah kasih, setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Saudara-saudara terkasih, mari arahkan seluruh hidupmu hanya kepada Tuhan Yesus saja. Terimalah berkat dan perlindungan dari Tuhan yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia ini serta yang diam di dalamnya. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kita, mari bersama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.